Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Andi. Saya dari Fakultas Psikologi dari Universitas Bosowa. Nah, dengan NIM 4524091267. Nah, tujuan saya membuat video ini karena saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua yaitu tentang pemahaman konsep aksiologi dalam filsafat ilmu. Nah, berikut ialah beberapa definisi tentang aksiologi. Nah, yang pertama ialah aksiologi berasal dari perkataan aksios atau Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Nah, jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Yang kedua ialah arti aksiologi yang terdapat di dalam buku Jujun S. Suryamansuntri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, bahwa aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Nah, yang ketiga ialah menurut Bramel, aksiologi terbagi dalam 3 bagian. Nah, yang pertama yaitu moral conduct, yaitu tindakan moral. Nah, bidang ini melahirkan disiplin khusus, nah yakni etika. Nah, yang kedua ialah aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Nah, bidang ini melahirkan keindahan. Dan yang ketiga yaitu social political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Dan yang keempat adalah dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value and valuation. Nah, ada 3 bentuk value and valuation, yaitu yang pertama, nilai. Nah, nilai digunakan sebagai kata benda abstrak dalam pengertian yang lebih sempit, seperti baik, menarik, dan bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakup sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan juga kesucian. Nah, penggunaan nilai yang lebih luas merupakan kata benda yang asli untuk seluruh macam kritik atau predikat pro dan kontra. Nah, sebagai lawan dari suatu yang lain dan ia berbeda dengan fakta. Teori nilai atau aksiologi adalah bagian dari etika. Nah, Lewis menyebutkan sebagai alat untuk mencapai beberapa tujuan, sebagai nilai instrumental atau menjadi baik atau sesuatu menjadi menarik, sebagai nilai inheren atau kebaikan seperti estetis dari sebuah karya seni, dan sebagai nilai intrinsik atau menjadi baik dalam dirinya sendiri. Yang berikut sebagai nilai kontributor atau nilai yang merupakan pengalaman yang memberikan kontribusi. Nah, yang kedua ialah nilai sebagai kata benda konkret. Nah, contohnya ialah ketika kita berkata sebuah nilai. Nah, ia seringkali dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilai-nilainya, nilai dia, dan sistem nilai dia. Dan kemudian dipakai untuk apa-apa yang memiliki nilai atau bernilai, sebagaimana berlawanan dengan apa yang tidak dianggap atau yang dianggap baik atau bernilai. Nah, yang ketiga yaitu nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai.
memberi nilai, dan dinilai. Nah, menilai umumnya sinonim dengan evaluasi ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan. Nah, Dewi membedakan dua hal tentang menilai. Nah, ia bisa berarti bisa menghargai dan mengevaluasi. Nah, dari definisi-definisi mengenai aksiologi tersebut terlihat dengan jelas bahwa permasalahan yang utama adalah mengenai nilai. Nah, nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Nah, teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Makna etika dipakai dalam dua bentuk arti. Yang pertama, etika merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Seperti ungkapan ia bersifat etis, atau ia seorang yang jujur, atau pembunuhan merupakan sesuatu yang tidak susila. Nah, etika menilai perbuatan manusia. Maka lebih tepat kalau dikatakan bahwa objek formal etika adalah norma-norma kesusilaan manusia. Dan dapat dikatakan pula bahwa etika mempelajari tingkah laku manusia ditinjau dari segi baik dan tidak baik di dalam suatu kondisi yang normatif, yaitu suatu kondisi yang melibatkan norma-norma. Nah, sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Nah, berikut nilai itu objektif. Nah, jika ia tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai, nilai objektif muncul karena adanya pandangan dalam filsafat tentang objektivisme. Nah, objektivisme ini beranggapan pada tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya. Suatu yang memiliki kadar secara realitas benar-benar ada. Misalnya, kebenaran tidak tergantung pada pendapat individu, melainkan pada objektivitas fakta. Nah, kebenaran tidak diperkuat atau diperlemah oleh prosedur-prosedur. Demikian juga dengan nilai. Nah, orang yang berselera rendah tidak mengurangi keindahan sebuah karya seni. Kemudian, bagaimana dengan nilai dalam ilmu pengetahuan? Nah, seorang ilmuwan haruslah bebas dalam menentukan topik penelitiannya, bebas dalam melakukan eksperimen. Nah, kebebasan inilah yang nantinya akan dapat mengukur kualitas kemampuannya. Ketika seorang ilmuwan bekerja, dia hanya tertuju pada proses kerja ilmiahnya, dan tujuannya agar penelitiannya berhasil dengan baik. Nilai objektif hanya menjadi tujuan utamanya, dan dia tidak mau terikat dengan nilai-nilai subjektif seperti nilai-nilai dalam masyarakat, nilai agama, nilai adat, dan sebagainya. Nah, bagi seorang ilmuwan, kegiatan ilmiahnya dengan kebenaran ilmiah adalah yang sangat penting.
Nah, sekian tentang penjelasan singkat saya, yaitu tentang pemahaman konsep aksiologi dalam filsafat ilmu. Nah, semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman semua, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.